kembali lagi bersama kami di channel YouTube Galeri Medica. Pada video ini kami akan membahas tentang apa saja sih tips menurunkan kadar gula darah yang aman untuk cegah diabetes. Sebelum bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya di Galeri Medica. Gula darah atau glukosa merupakan salah satu karbohidrat penting yang digunakan sebagai sumber energi utama di dalam tubuh. Semua sel membutuhkan glukosa untuk memperoleh energi sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Jumlah glukosa dalam aliran darah disebut dengan kadar gula darah. Glukosa di dalam darah akan dibawa oleh hormon insulin dan dikirimkan ke seluruh sel-sel di dalam tubuh yang digunakan sebagai bahan bakar dari sel-sel tersebut. Glukosa yang berasal dari makanan biasanya didapatkan ketika mengkonsumsi makanan yang mengandung gula atau karbohidrat. Sedangkan glukosa yang diproduksi dari dalam tubuh berasal dari organ hati. Glukosa memang memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Namun, terlalu banyak kadar glukosa di dalam tubuh dapat menyebabkan masalah kesehatan yang cukup serius. Ketika terlalu banyak gula dalam aliran darah untuk waktu yang lama, maka dapat mempengaruhi pembuluh darah, saraf mata, ginjal, hingga sistem kardiovaskular. Kadar gula darah normal dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, obat-obatan yang dikonsumsi, makanan yang dikonsumsi, gaya hidup, dan lainnya. Kadar gula darah normal diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, glukosa darah puasa yaitu 70-100 mg per dl. Selanjutnya, glukosa sebelum makan normalnya di antara 80-130 mg per dl untuk dewasa, sedangkan harus lebih kecil dari 95 mg per dl untuk ibu hamil dan 70-95 mg per dl untuk pengidap diabetes tipe 1 ataupun tipe 2. Selanjutnya, glukosa setelah makan yang normal dihitung dari 1-2 jam. Untuk dewasa harus lebih kecil dari 180 mg per dl. Untuk pengidap diabetes harus lebih kecil dari 140 mg per dl setelah 1 jam dan lebih kecil dari 120 setelah 2 jam makan. Lalu, untuk ibu hamil, kadar glukosa setelah makan 1-2 jam harus berkisar antara 110 hingga 120 mg per dl. Selanjutnya, sebelum aktivitas fisik atau olahraga dipastikan glukosa darah berkisar antara 126 sampai 180 mg per dl. Dan setelah aktivitas fisik atau olahraga, kadar glukosa darah normal yaitu 100 mg per dl. Gula darah yang tinggi dapat menyebabkan komplikasi pada pembuluh darah kecil dan pembuluh darah besar. Komplikasi tersebut dapat mempengaruhi hampir semua sistem organ. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menjaga kadar gula darah untuk tetap normal agar terhindar dari komplikasi yang mempengaruhi tubuh. Salah satu cara untuk mencegah kondisi tersebut yaitu perubahan gaya hidup menjadi lebih baik. Oke, langsung saja kita bahas 10 tips menurunkan kadar gula darah yang aman untuk cegah diabetes. Yang pertama, rajin berolahraga. Olahraga merupakan salah satu cara terbaik untuk menurunkan kadar gula di dalam darah. Berolahraga secara rutin selama 30 menit sehari untuk tetap sehat. Selain menurunkan kadar gula di dalam darah, olahraga secara rutin dapat menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan dan membuat fungsi tubuh tetap normal. Beberapa pilihan olahraga yang bisa dilakukan yaitu jogging, bersepeda, renang, hiking, angkat beban, dan masih banyak lagi lainnya. Yang kedua, tingkatkan kualitas tidur. Kualitas tidur yang buruk dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit kardiovaskular, gangguan suasana hati, dan resistensi insulin. Orang yang memiliki kondisi diabetes dan memiliki tidur kurang dari 7 jam setiap malam dapat memiliki resistensi insulin yang lebih tinggi dan lebih sulit dalam mengendalikan diabetes. Menurut penelitian, orang dewasa harus tidur minimal 7 jam setiap malamnya. Jika teman-teman susah tidur lebih awal, coba matikan lampu, hindari mengkonsumsi kafein pada sore hari, dan jangan melihat handphone sebelum tidur. Namun, jika cara ini tidak ampuh, maka perlu mengkonsultasikannya kepada dokter. Yang ketiga,
Kelola tingkat stres. Stres dapat mempengaruhi kadar gula di dalam darah. Ketika stres, tubuh akan mengeluarkan hormon yang disebut dengan glukagon dan kortisol. Kedua hormon tersebut dapat menyebabkan kadar gula darah meningkat. Untuk mengatasinya, dapat melakukan hobi, meditasi, membaca buku, menonton film, mendengarkan lagu, serta aktivitas lainnya yang membuat mood meningkat untuk mengelola stres. Yang keempat, menjaga berat badan tetap ideal. Salah satu cara paling efektif untuk mengendalikan kadar gula di dalam darah adalah dengan menjaga berat badan tetap ideal dan sehat. Jika berat badan terlalu tinggi atau obesitas, maka dapat menjadi faktor risiko utama untuk diabetes dan pradiabetes. Jika memiliki kondisi obesitas, maka sangat penting untuk mencapai berat badan normal dengan cara diet atau olahraga secara teratur sehingga terhindar dari risiko yang berbahaya bagi kesehatan. Cara mengukur berat badan yang ideal sesuai standar BMI atau Body Mass Index adalah dengan membagi antara tinggi badan dan berat badan. Untuk mengetahui apakah hasil BMI ideal atau tidak, teman-teman dapat mengklasifikasikan hasilnya berdasarkan kategori IMT yang umumnya digunakan. Berikut adalah kategori umum dari IMT. Nah, bisa dilihat pada tabel ini bahwa ada beberapa kategori status berat badan. Yang pertama, nilai BMI di bawah 18,4, itu artinya status berat badan kurang atau kurus. Nilai BMI 18,5 hingga 25, artinya normal atau sehat. Nilai BMI 25,1 hingga 27, artinya berat badan lebih atau gemuk. Yang terakhir, nilai BMI 27 ke atas, artinya obesitas. Yang kelima, minum air putih yang cukup. Bagi seseorang yang menderita diabetes atau pradiabetes, tentunya harus menjaga tubuh tetap terhidrasi. Dehidrasi ini dapat menyebabkan darah menjadi berkurang sehingga meningkatkan konsentrasi glukosa di dalam darah. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mendapatkan air putih yang cukup setiap harinya. Pada orang dewasa, konsumsi air putih yang disarankan yaitu sekitar 8 gelas berukuran 230 ml per hari atau total 2 liter per hari. Selain dari minuman, makanan juga dapat memberikan asupan cairan pada tubuh yaitu sekitar 20%. Yang keenam, hindari porsi makan yang berlebihan. Mengkonsumsi makanan dalam porsi besar, terutama kaya akan karbohidrat, dapat menyebabkan terjadinya lonjakan kadar gula di dalam darah secara signifikan. Makan secara berlebihan juga dapat menyebabkan penambahan berat badan, sehingga berpengaruh terhadap kenaikan kadar gula di dalam darah. Sebaiknya ikuti anjuran dari Kementerian Kesehatan Indonesia yang mengkampanyekan isi piringku. Dalam satu piring harus terdiri dari 50% buah dan sayur dan 50% sisanya terdiri dari karbohidrat dan protein. 7. Perhatikan asupan karbohidrat. Karbohidrat terbagi menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana yaitu mudah dipecah dan diserap sehingga dengan cepat dapat meningkatkan kadar gula di dalam darah. Sedangkan karbohidrat kompleks memiliki struktur yang lebih lambat dipecah sehingga peningkatan kadar gula di dalam darah menjadi lebih lama. Membatasi konsumsi karbohidrat dan mengganti karbohidrat sederhana menjadi karbohidrat kompleks dapat menurunkan kadar gula di dalam darah. Sebaiknya hindari roti, pasta, roti putih, atau kental manis, dan pilihlah makanan yang mengandung karbohidrat sehat seperti kacang-kacangan, biji-bijian, gandum, oat, Greek yogurt, dan buah-buahan berserat tinggi seperti buah beri, apel, pir, jeruk, atau pisang. Yang kedelapan adalah makan lebih banyak serat. Serat salah satu jenis karbohidrat yang tidak memiliki kandungan gula di dalam darah. Umumnya, serat berasal dari biji-bijian utuh, sayuran, dan buah-buahan. Selain membantu menjaga kadar gula darah tetap normal, serat juga memiliki manfaat lainnya, yaitu yang pertama, membuat kenyang lebih lama. Kedua, meningkatkan kesehatan usus. Yang ketiga, mencegah sembelit. Yang keempat, menurunkan kolesterol. Yang kesembilan, pilihlah makanan yang mengandung probiotik.
Probiotik adalah jenis bakteri baik yang memiliki berbagai manfaat kesehatan, termasuk meningkatkan regulasi gula darah. Probiotik dapat menurunkan kadar gula di dalam darah, HbA1c atau hemoglobin glikat, dan resistensi insulin pada orang dengan diabetes tipe 2. Makanan yang kaya akan probiotik meliputi makanan fermentasi seperti yogurt, tempe, acar, kimchi, miso, tape singkong, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, yang terakhir, tips menurunkan kadar gula darah yang aman yaitu dengan mengukur kadar gula darah secara berkala menggunakan glukometer. Kadar gula darah ini dapat diketahui dengan melakukan pemeriksaan menggunakan alat cek gula darah atau biasa disebut dengan glukometer. Mengetahui kadar gula darah tentunya akan mengurangi resiko gula darah terlalu tinggi yang menyebabkan komplikasi berbahaya bagi tubuh. Pantau gula darah secara rutin menggunakan alat cek gula darah atau glukometer. Nah, untuk mengukur kadar gula darah secara berkala, teman-teman bisa menggunakan alat cek gula darah dari BeneCheck Prime Kit. Alat ini tidak hanya mengukur kadar gula darah, tetapi juga dapat mengukur parameter lainnya seperti kolesterol dan asam urat. BeneCheck Prime Kit adalah alat cek darah yang dapat digunakan untuk memeriksa kadar gula darah, kadar kolesterol, hingga kadar asam urat. Hanya dengan satu alat saja sehingga memudahkan penggunanya untuk mengecek kadar gula, kadar kolesterol, ataupun asam urat di rumah secara mandiri. Alat ini hanya memerlukan sampel darah yang sedikit, namun memiliki hasil yang cepat dan akurat. Waktu pengukuran untuk pengecekan gula darah hanya sekitar 5 detik, asam urat 15 detik, dan pengukuran kolesterol 26 detik saja. Alat ini juga memiliki range HTC sebesar 0-70% dengan rentang pengukuran gula darah 20-600 mg/dl, asam urat 3-20 mg/dl, dan kolesterol yaitu 100-400 mg/dl. BeneCheck Prime Kit ini tidak memerlukan coding untuk pemeriksaan kadar gula darah, jadi pengukurannya menjadi lebih mudah. Selain itu, pada alat ini juga sudah dilengkapi dengan tombol eject untuk mengeluarkan strip tanpa disentuh oleh tangan sehingga lebih higienis. Untuk menggunakan alat ini yaitu hanya dengan 2 buah baterai ukuran A3, alat ini juga sudah memiliki garansi seumur hidup dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam pembelian satu set BeneCheck Prime Kit sudah dilengkapi dengan 1 buah unit pengukuran, 10 strip gula darah, 5 strip kolesterol, 10 strip asam urat, 10 piece jarum lancet, 1 buah pen lancet, dan 1 buah pouch. Jika teman-teman ingin membeli produk ini, teman-teman bisa kunjungi website resmi kami yaitu galerimedica.com atau bisa check out juga melalui marketplace resmi kami di Galeri Medica. Gula di dalam tubuh berfungsi sebagai sumber energi. Peningkatan kadar gula di dalam tubuh dapat menyebabkan risiko penyakit yang berbahaya dan menyebabkan komplikasi penyakit lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kadar gula darah tetap normal dengan cara merubah pola hidup menjadi lebih sehat dan mengurangi konsumsi makanan tinggi gula. Selain mengubah pola hidup menjadi lebih sehat, selalu mengontrol kadar gula darah secara rutin dapat menghindari kenaikan kadar gula di dalam darah. Kontrol kadar gula di dalam darah secara rutin menggunakan glukometer. Glukometer ini dapat dibeli secara langsung maupun online di toko Galeri Medica. Nah, itulah pembahasan mengenai 10 cara menurunkan kadar gula darah yang aman. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar konten ini, teman-teman bisa tulis komentar di bawah ini atau bisa juga hubungi kami melalui nomor yang tertera di deskripsi video ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.